Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh lan bini sepuh Desa Tirtayuda ingkang sanget kawula mulyakaken, wabil khusus para asatidah di Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah bi Tahril Imam, sekaligus di Lembaga Pendidikan An-Nuru yang saya hormati, yang terhormat jajaran Musfika Tirtayuda sekaligus Bapak Wakil Bupati Malang yang telah diwakili tadi, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek yang saya hormati, wabil khusus lagi yaitu Rektor Universitas Widyagama Malang, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwan Nugroho beserta jajaran yang diberi hadir malam ini yang saya hormati. Saya hormati pula Dewan terpilih, mudah-mudahan dipernahkan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kalau betul-betul dilantik, betul-betul dipernahkan secara lahir batin, diberi keselamatan lahir batin, sehingga nanti diberi anugerah kemampuan menjalankan amanah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus lagi yaitu yang berbahagia para wisudawan, wisudawati yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu wali santri sekaligus wali murid yang saya hormati, para jamaah, para santriwan santriwati yang saya cintai karena Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini dengan kemurahan, fadl dan kasih sayang Allah kita masih diberi hidup. Di saat orang lain ini sudah banyak yang enggak diberi hidup seperti halnya kita diberi hidup, padahal mereka ahli ibadah, ahli puasa, ahli qiyamul lail, ahli zikir, namun mereka masih saja diambil oleh Allah. Sementara kita sekalian dengan ibadah yang minimal, zikir minimal, puasa minimal, bertobat pun minimal, padahal dosa banyak, tapi Allah masih berkenan untuk memberi hidup kepada kita sekalian. Ini anugerah yang harus terus-menerus kita pahami, harus terus-menerus kita sadari, dan harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan para wisudawan dan wisudawati sekaligus wali santri sekalian, ini anugerah yang harus kita pahami, kita sadari, karena Bapak Ibu telah diberi anugerah bisa menghantarkan putra-putrinya dalam proses amanah, ya, penjalanan amanah, yaitu di proses pendidikan. Karena walau bagaimanapun anak adalah amanah bagi kita, dan kita punya kewajiban untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Dan saya bersyukur juga karena jenengan diberi kepahaman, kesadaran bahwa jenengan
tidak hanya mendidik anak-anak ini di pendidikan lahiriahnya saja, tapi jenengan semuanya telah berikhtiar usaha mendidik anak-anak jenengan di bidang rohaniah. Buktinya jenengan telah menitipkan putra-putri jenengan di pondok ini. Ini salah satu bukti bahwa jenengan peduli terhadap jiwa anak-anak jenengan, roh anak-anak jenengan, qalb anak-anak jenengan. Dan ini juga harus perlu disadari, satu pendidikan yang hanya mendidik di bidang lahir saja, ini dikhawatirkan nanti di kemudian hari ketika menerima amanah luar biasa yang besar, ini nanti nggak kuat, oleng. Kalau sudah seseorang itu dalam mengemban amanah oleng, tidak kuat, jadi ibarat satu bangunan yang pondasinya hanya diperuntukkan 3 tingkat, tapi kemudian diberi tingkat 6, maka pondasi itu apa yang akan terjadi? Pondasi itu nanti yang akan terjadi roboh, tidak kuat. Begitu pula ketika anak-anak kita tidak dididik dalam pendidikan dasar agama, yang agama itu nanti akan menjadi panduan dalam menjalani proses kehidupannya, baik di dunia ini sampai di akhirat nanti, maka nanti proses perjalanan hidup itu nanti akan tertatih-tatih. Proses perjalanan hidup itu nanti akan banyak olengnya, ya, karena menjalani hidup tanpa dasar pendidikan agama dan tidak hidup dalam beragama, maka nanti biasanya ini akan menimbulkan banyak masalah, akan menimbulkan banyak masalah. Ini kalau kita ukur dengan kacamata agama, ya. Seseorang berani membunuh orang lain, suatu negara berani menginvasi negara lain atau menjajah negara lain, itu karena apa? Itu dikarenakan di dalam hatinya itu penuh penyakit hati. Nama penyakit hati itu adalah hiris ala dunia, yaitu cinta berlebihan kepada dunia, atau serakah terhadap dunia, atau di dalam hatinya penuh iri dengki, sehingga ketika di dalam hati seseorang itu muncul penyakit yang luar biasa namanya iri dengki, maka tidak hayal nanti raganya ini akan digerakkan oleh hatinya untuk berbuat jahat. Dan urusan hati itu adalah urusan rohania, dan urusan rohania adalah urusan agama. Maka ketika kita mendidik anak-anak kita sekalian hanya fokus pada pendidikan lahir, ilmu ekonomi, teknologi dan sebagainya, maka nanti dikhawatirkan kalau hatinya ini penuh penyakit, tetap ini masih banyak bahayanya, tasik kata bahayanya. Nah, makanya kula bersyukur jenengan sedaya niki banyak diberi pengertian, banyak diberi tahu oleh Allah, entah lewat lisan siapa, kiai siapa, ustadz siapa, habib siapa, tapi yang jelas jenengan telah diberi anugerah kepahaman, kesadaran tentang pendidikan jasmani dan rohani, pendidikan syariat dan hakikat. Mudah-mudahan nanti jenengan semuanya para wali murid diberi anugerah lagi yang lebih intens lagi untuk mengantarkan putra-putri jenengan menuju kesuksesan secara lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kula jenengan di dalam mendidik anak, menghantar anak ini
tidak bisa hanya jenengan serahkan kepada lembaga pendidikan mawon, tapi jenengan di rumah itu ada potensi besar yang harus jenengan on juga, yang harus jenengan pakai juga untuk memfasilitasi keberhasilan dan kesuksesan putri putra putri jenengan, putra putri jenengan sedoyo. Karena kalau ini tidak jenengan lakukan, nanti khawatir persaingan di dalam alam global sekarang ini luar biasa ketat. Tapi kalau jenengan nanti mendasari dalam persaingan yang ketat ini dengan rohani yang matang, pemahaman tentang hati yang matang, maka insya Allah jenengan tidak akan kalah bersaing. Anak-anak jenengan tidak akan kalah bersaing juga. Karena nanti penentu dari segala keberhasilan itu adalah Allah. Sementara bila kita ingin ditentukan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses secara lahir maupun batin, ini kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan segala sesuatunya. Ada seorang wali besar yang bernama Syekh Ibnu Athaillah, itu berkata begini, wurudul imdad bihasbil isti'dad. Datangnya anugerah itu tergantung kesiapan. Jadi ketika kulon jenengan tidak mempersiapkan diri, ketika kulon jenengan tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan matang, nanti jangan-jangan anugerah Allah yang mestinya diturunkan kepada putra putri jenengan ini tidak jadi karena persiapan belum matang. Kalau boleh saya menganalogikan begini, jenengan misalnya pesan pesawat nang Boeing, kemudian pesanan itu telah jenengan beri DP, kemudian pihak Boeing telah memberi kabar bahwa pesanan Anda telah jadi. Kemudian pesawat mau dikirim kemana? Oh ya, ke tempat saya. Apakah jenengan telah mempersiapkan landasannya? Oh belum. Jadi ketika jenengan menjawab belum, berarti pesawat belum bisa dikirim. Karena untuk dikirimi pesawat itu butuh landasan. Butuh landasan. Kalau nggak ada landasan nggak bisa dikirim. Itu artinya apa? Artinya kalau jenengan ini butuh persiapan. Butuh persiapan. Kalau ingin kulon jenengan mengemban anugerah besar, maka kulon jenengan juga harus bersiap diri dasar-dasarnya, supaya ketika amanah besar itu diembankan kepada kita semuanya, kita tidak oleng, kita tidak roboh. Maka itu kulon jenengan butuh membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati, yang insya Allah ketika penyakit-penyakit hati dan kotoran hati atau hijab dulmah, hijab nur itu bersih dari hati kita, maka insya Allah cahaya dari Allah ini akan memancar ke hati kilon jenengan. Ketika cahaya itu dipancarkan oleh Allah ke dalam hati kulon jenengan, maka yang terjadi sesuai dawuh Allah, bal nakdzibu bil haqq 'alal batil fayatmaghuhu faidahu wazahiq. Maka aku akan lempar ke dalam hati seseorang. Ketika hati itu aku lempari cahaya, maka kebatilan di hati itu akan sirna. Karena sungguhnya kebatilan itu ketika datang perkara hak, maka kebatilan itu akan sirna. Artinya nopo? Artinya kula lan panjenengan ini harus banyak memikirkan bagaimana kita sendiri dan bagaimana anak-anak kita ini terus terpacu untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bernilai ibadah, hal-hal yang bernilai amal soleh. Karena nanti
amal soleh, ibadah itu nanti disebut hasanat. Hasanat itu adalah kebajikan-kebajikan. Maka nanti ketika kebajikan-kebajikan itu selalu tertanam dan mendorong hati anak-anak turun kita, maka nanti yang akan terjadi kebatilan di hati, keserakahan di hati, sifat munafik di hati, iri dengki di hati, sombong di hati, bangga diri di hati, ini nanti akan sirna. Karena kalau penyakit hati seperti sombong, bangga diri ini tidak sirna, sukses seperti apapun, kaya seperti apapun, maka nanti tetap akan diberi hukuman oleh Allah. Seperti halnya yang telah terjadi pada Qarun. Qarun itu adalah orang hebat, orang sukses sebelum kaya. Ya, Qarun itu ahli ibadah. Qarun itu orang paling alim setelah Nabi Musa dan Harun di Bani Israel. Ya, ketika dia masih miskin, tapi setelah minta kepada Nabi Musa, ngeringi kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi orang kaya, kemudian Nabi Musa beri nasihat, Ron sampean gak kuat nek sugih. Wis langkung nek sampean sugih gak kuat ibadah, gak kuat nyedak, malah cilaka sampean. Enggak Musa, mau sampean tega nang sepupune sampean dhewe. Ya, fakir miskin koyo ngene iki. Akhire ngringi terus tiap hari. Nabi Musa mboten tahan, akhirnya didoakan oleh Nabi Musa. Akhirnya menjadi kaya raya karena apa? Pondasi dia dalam hatinya tidak kuat, dengan kekayaan yang luar biasa roboh. Nggih. Kemudian sudah enggak melakukan sholat. Nggih. Kemudian sudah kufur. Nggih. Akhirnya Allah murka. Kemudian Qarun dan harta bendanya ditenggelamkan ke bumi. Ya, ditenggelamkan ke bumi. Inilah celakanya kalau kita tidak waspada terhadap penyakit hati, ya, sombong, bangga diri, merasa bisa dan merasa hebat. Nggih. Ini. Nabi Musa kaya raya. Nggih. Punya kerajaan hebat. Istri banyak, tapi kenapa aman? Tetap tentrem. Karena Nabi Musa, Nabi Sulaiman itu bersandar kepada Allah. Hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam memandang kerajaannya, memandang kejayaannya, Nabi Sulaiman hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah fadl dari Tuhanku. Tapi Qarun, ya, Qarun memandang dirinya itu sebagai orang yang hebat. Nggih. Qarun, bagaimana kamu bisa hebat seperti ini, kaya raya seperti ini? Hadza min ilmin indi. Ini adalah semua karena ilmuku. Ini semua karena kehebatanku. Ya. Ini karena kecerdasanku dan sebagainya. Ini tidak akan bisa kita ketahui kalau kula jenengan ini tidak mendidikkan anak di dalam pondok pesantren. Kalau tidak mendidikkan anak di dalam pendidikan agama, sehebat apapun nanti pasti akan ada hancurnya. Tapi ketika di bidang teknologi dididik, alhamdulillah ini pondok sudah ada kerjasama dengan Widyagama. Alhamdulillah ini nanti insya Allah 40 lebih insya Allah nanti ya. Ini nanti akan masuk ke Widyagama dan mudah-mudahan nanti Bapak Rektor bisa memberi kemudahan-kemudahan kepada anak-anak didik di An-Nurul. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti anak-anak didik di sini betul-betul menjadi orang-orang yang sukses secara lahir dan sukses secara batin. Selamat dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi penyakit hati itu kalau tidak dipahami, tidak disadari, maka nanti orang itu tidak akan pernah paham dan orang itu tidak akan pernah sadar bahwa tiap-tiap kali Allah memberi cobaan, tiap-tiap kali Allah memberi ujian, tiap-tiap kali Allah memberi bala, masalah yang banyak terus menerus,
Semua itu sebenarnya pertanda bahwa orang itu punya kesalahan yang bersifat batiniah atau lahiriah. Dan ini akan bisa dideteksi oleh ilmu agama. Nggih? Tidak akan bisa dideteksi oleh ilmu teknologi, ilmu komputer atau dan sebagainya. Tidak akan bisa. Dan yang bisa melihat dan merasakan ini adalah agama. Maka ketika kula jenengan melupakan pendidikan agama, wis tah ampun. Hebat kaya apa masih ada mengkhawatirkannya. Si ono khawatire, nggih tasik ono medenine. Nggih? Nah niku. Pun niki kula critani. Ada seseorang yang sangat sukses, hebat. Saya memandangnya ini dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Orang ini kekayaannya luar biasa, bisnisnya hebat, karyawannya sudah ribuan. Ya? Karyawannya ribuan. Orang ini produsen di dalam satu pabrik dan barang produksinya ini sudah diekspor kemana-mana, Australia, Singapura, Hong Kong, ten pundi malih, ten Arab Saudi, pokok Jazirah Arab niki pun di napa nggih, masuki barangnya dia. Nggih. Tapi sayang, sing solihah niki sing wedok, sing taat agama sing wedok. Kemudian sing jaler niki rodok gak patek taat. Jadi ketika dielingno waktu sholat, dielingno bojone niku selalu marah-marah. Nggih, dielingno bojone selalu marah-marah. Bahkan ayo Mas, kita sholat dulu. Enggak, kamu duluan sholat. Masa enggak tahu ini masih sibuk begini? Itu terus menerus dilakukannya. Akhirnya tiba saatnya hukuman Allah datang. Pada saat dia mendapat orderan dari Iran, Irak, Arab Saudi, ini orderan yang begitu dahsyat dan banyak. Akhirnya dia ini utang ke bank. Utang ke bank itu ratusan miliar sudah untuk membiayai ini orderan dari luar negeri tersebut. Saat barang ini sudah selesai diproduksi akan dikirim kemudian di negara tersebut niki terjadi niku napa niku lho gonjang-ganjing ekonomi. Artinya kurs dolar dengan kurs di negara tersebut niki anjlok. Dolar ninggi nggih. Terus di negara tersebut nilai tukarnya anjlok. Nggih. Akhirnya pihak napa niku customer niki mboten saged nrimo karena napa mboten kuat bayar. Barang wis kadung akeh diproduksi kathik materiale barang utangan kabeh. Akhirnya apa yang terjadi? Bangkrut. Akhirnya aset itu dijualin nggak cukup untuk menutupi hutang. Penyebabnya apa? Durhaka kepada Allah. Mboten syukur dateng sing duwe urip. Padahal dhek niki mek diparingi urip dikongkon syukur nang sing duwe urip mboten syukur. Akhirnya dihukum oleh Allah. Kisah-kisah seperti ini jenengan juga ini bisa melihat. Bisa mendeteksi, bisa mempelajari secara kauniyah, secara nyata, mungkin di tetangga jenengan, mungkin di kerabat jenengan, mungkin di antara keluarga jenengan. Dan sebagainya. Karena apa? Hidup ini sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nek kula jenengan prilakune positif bakal dibalas positif. Nek kula jenengan negatif bakal dibalas negatif. Niki mek contoh malih. Kalau ngenani enten tamu. Niku cerita akeh-akeh. Nah, kesimpulannya cerita piyambake niki nyritakaken proses perjalanan hidup kula niki lho kali keluarga kali dulur niku senengane dilok-ilokno tok
senengane dikucilkan, senengane disalahpahami tok, nangis piyambake. Tapi dulur-dulur kula niki gak gelem ngrumat wong tuane. Nyambangi wong tuwa ora gelem. Ngurmati ngurmati wong tuwa mboten niku. Sing bekti nang wong tuwa niku sing anak yang dikucilkan niku wau. Nggih? Anak sing tapi nggih anak niku sing dikucilkan, sing bekti nang wong tuwa niku. Mbok ado kaya apa? Nduk, ibu loro. Bengi kaya apa budal. Untunge bojone nggih sae. Bojone nggih ngoten. Mas, ibu loro yo sayo berangkat iki gak ro jam. Saking bektine nang wong tuwa. Setelah kurun waktu sekitar 15 tahun anak-anak pun dewasa. Sing anak 4 nggih, anak 4 sing gak tau ngendangi wong tuane niku wau. Nggih. Anake niki nuakal-nakal wani wong tuane sedeng wis rabi gak eling wong tuane blas. Wong tuane gak tau dikabari, wong tuane gak tau diendangi. Nggih? Jadi merasa tersiksa. Niki berarti yang terjadi napa hukum? Hukum karma. Jadi nek kapan dheke gak taat wong tuane, gak ngurmati wong tuane, ternyata dheke yo gak dihormati, gak direken karo anake. Sementara anak sing bekti niku wau sedeng wis umur anake kira-kira umur 20 tahun niki lulusan SMK, kemudian anak ini nyambut gawe ndek luar negeri. Lah nyambut gawe ndek luar negeri iki pokoke ibuke nyeritakno ten kula niku bayarane niku sakniki 18 jutaan. Anak ini ku kapan padahal niku ndek adon ndek luar negeri. Bu, kula badhe berangkat kerja, nyuwun pangestune. Istirahat SMS ibuke, sore pulang kerja SMS. Ibu bapak lampun sepuh, mboten usah kerja. Kula sing badhe mbiayai. Gaji kula selama kula dereng rabi pun jenengan pakai, jenengan pokoke mboten usah kerja. Niki fadhole napa? Biyen bekti nang wong tuane, hormat nang wong tuane, kemudian ketika anak-anak gede, anak-anak bekti tur ngurmati wong tua. Nggih? Nah, niki satu hal yang harus kita pahami dan harus kita sadari. Jadi untuk membantu proses perjalanan kesuksesan putra-putri kula jenengan, monggo kita kenalkan dengan agama, monggo kita amalkan, kita dorong anak kita untuk mengamalkan agama. Niki salah satu tip mawon saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku nanti dawuh, khamsun minal ibadah. Ada 5 perkara. Kalau 5 perkara ini kita lakukan, maka kita akan selalu dicatat sebagai orang yang beribadah. Pertama, an-nadru ilal mushaf. Melihat mushaf. Jenengan nggih. Anak induk le mbok maca Yasin le malam Jumat. Mbok maca Waqiah le malam Jumat. Mbok maca Ar-Rahman le malam Jumat. Mbok maca surat Al-Muluk le malam Alhamdulillah niki arek-arek pondok niki pun diparingi istiqomah ngoten. Pokoke malam Jumat insyaallah sing diwaca napa? Surat Al-Muluk, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Yasin. Jadi sapa wonge istiqomah maca surat telu niku wau, insyaallah mangke rezeki niku dijamin karo Gusti Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Niki pun niki wis dadi lakonan istiqomahe para kiai, lakonan istiqomahe para bunyai, lakonan istiqomahe para santri. Niki insyaallah. Mek ndelok tok Quran, buka tok Quran niki durung maca, niki wis ibadah. Lah mendae lek maca. Nggih? Buka Quran didelok niki wis ibadah. Nggih? Nek kula jenengan yakin terhadap satu penyakit, terhadap satu virus,
karena bersentuhan, karena kita memegang, kita harus yakin bahwa virus itu juga bisa dibersihkan. Kalau kita yakin bahwa kita dengan bergaul nanti kita akan kena barokah negatif, kita juga harus yakin bahwa dengan bergaul pada orang-orang tertentu kita nanti akan memperoleh barokah positif. Jadi nek kapan ono unsur negatif nggih yang bisa mempengaruhi kula jenengan, kita harus yakin bahwa ada unsur negatif yang juga bisa mempengaruhi proses perjalanan hidup kula jenengan sedaya. Niki kudu yakin. Nggih. Dadi mandeng mushaf niku ibadah. Sing nomor loro an-nadru ilal Ka'bah. Ndelok Ka'bah. Jadi mandeng Ka'bah niku ibadah. Nggih. Jadi mangkane alhamdulillah niki insyaallah niki jamaah umroh di Taril Imam tanggal 6 insyaallah berangkat. Nggih, sedaya niki dalam memenuhi panggilan Allah. Karena orang dipanggil oleh Allah niku melalui haji, nggih, melalui umroh. Jadi orang dipanggil ke Baitullah niku melalui haji atau melalui Nah niki alhamdulillah niki pas dipanggil saged memenuhi di bulan Ramadan. Semua wonge umroh di bulan Ramadan fadole koyok haji bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, muga-muga jamaah umroh mangke selamat budale mulai selamat budal nggawa dosa nggawa resiko mulai dosane resikone tuntas bersih. Amin. Umrah dadi umrah sing mabrurah. Amin. Ya rabbal alamin. Niki nomor loro ningali Ka'bah. Nomor telune an-nadru ilal walidain. Ndelok wajahe wong tua loro. Niki ibadah. Ini mengenai para santri, kalian harus bersyukur terus menerus karena kalian masih ini, masih ditunggu oleh kedua orang tua kalian. Kalian adalah orang-orang yang beruntung. Lebih-lebih kalau ibu kalian masih ada. Karena doa ibu kalian terhadap kalian itu kualitasnya seperti doanya wali kutub. Jadi wali kutub niku wali sing dungane mandi. Nggih, wali kutub itu pimpinannya para wali. Lah niku. Ibu nggih, dungane ibu nang putrane niki kualitase koyo kualitase wali kutub. Nggih, mane seorang anak nyambangi wong tuane, melihat wajah ibunya, melihat wajah bapaknya, niki ibadah. Nggih, selama kalian semuanya masih ya ditunggui kedua orang tua kalian mendukung pendidikan kalian ke jenjang yang mungkin nihainya pendidikan, nggih sampai doktor mungkin, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Karena doa ibu kalian itu sangat manjur. Doa ibu kalian ini sangat mustajab. Nggih, niki. Yoga kula alhamdulillah niki kan niki belajar ten Yaman. Suatu saat piyambake niki sowan nang salah satu waline Gusti Allah. Nggih. Ten Habib wonten Tarim menika. Ketika yoga niki ditangani, apakah kamu masih ada mutiara, ada berlian di rumahmu? Bingung deh ini. Nggak tahu Beb, apa itu berlian? Ibumu. Ibumu adalah permatamu. Ibumu adalah berlianmu. Doa ibumu lebih manjur daripada wali siapapun. Nah ini ketika kula jenengan ejek ditunggoni wong tua loro, monggo kita hormati, nggih, monggo kita muliakan, nggih, monggo kita mintai doa. Insyaallah nek kula jenengan yakin terhadap itu, maka nanti kita sekalian akan dijadikan
menjadi orang-orang yang sukses. Oh, alhamdulillah. Selamat datang Kiai. Niki Kiai Dr. Fathul Bari sampun rawuh. Nggih. Niki. Lah niki pentinge. Nggih. Jadi doa ibu itu luar biasa mustajab. Nggih. Nah niki. Mane anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati, manfaatkan ya semangat kedua orang tua kalian untuk mendidik kalian. Jadi selama orang tua kalian masih semangat untuk mendorong kalian untuk belajar, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, terus menerus minta doa kepada kedua orang tua kalian, khususon ibu. Maka insyaallah kalian nanti insyaallah akan dijadikan orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Itu nomor 3. Yang nomor 4, an-nadru ila Zamzam wa hiya tuhitul khotoya. Jadi melihat air Zamzam. Jadi kula jenengan niku nek kapan ngombe air Zamzam adabe ora oleh padha karo kaya kula jenengan ngombe banyu putih. Mungkin nek banyu putih langsung srutup ngoten mawon mboten masalah. Tapi nek Zamzam nggih, air Zamzam niki kudune gak oleh langsung diserutup. Sing apik niku didelok dhisik. Karena melihat air Zamzam niku adalah ibadah. Jadi an-nadru ma'u Zamzam wa hiya tuhitul khotoya. Jadi melihat air Zamzam niku ngelebur kejelekan, ngelebur kesalahan. Ini beruntung jenengan sing dipanggil Allah lewat umroh, nanti ketika habis tawaf nggih, atau ketika masuk masjid kok ngelak, mari ngelucurno ndek napa niku, ndek napa niku wadah air, ndek gelas niku jangan langsung diminum, lihat dulu. Karena melihat air Zamzam itu ibadah. Nggih. Pun yang kelima, an-nadrul alim. Dadi ndelok wajahe wong alim. Wah niki fadilah luar biasa. Abu Yah Dimyati niku nggih, Abu Yah Dimyati niku termasuk golongane wali kutub. Jadi beliau niki mursyid thariqah as-sadaliyah, mursyid thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Alhamdulillah kula singen niki nggih keparingan saged sering istiqomah sowan datang beliau. Nggih, Abu Yah Dim. Lah Abu Yah Dim niki hampir rata-rata santri niki gus-gus tok wis. Dadi para putrane kiai sing gede-gede niku mesti nihayae mondok terakhir niku tabarukane niku ten Abu Yah Dimyati Pandeglang Banten niki almarhum sampunan. Nggih. Jadi wonten mriku. Beliau niki orang hebat, orang yang diberi kecerdasan, nggih, orang yang diberi alim betul, waroi betul. Jadi enggak alim syariat tok, niki nggih alim batiniah. Jadi ilmu tauhid tasawuf niki luar biasa. Mboten mek alim fikih tok mboten. Nggih alim tauhid, nggih alim tasawuf. Niki mboten mek alim tok, tapi niki bil ilmi amilan. Ngamalno ilmune. Jadi beliau niki termasuk orang-orang hebat, nggih. Wah niki wong gede-gede niku padha taslim datang beliau. Termasuk Gus Dur niku sering sowan tabarruk datang beliau Abu Yah Dimyati niku. Nggih. Dadi Gus-gus gede-gede niku kathah pokoke. Gus Anim Lirboyo, Gus Dullah Langitan, termasuk Gus Fahim putrane Maftuh niku mondhoe biyen ndek mriko. Nggih ndek Abu Yah Dimyati. Nah kula singen niku keparingan saged istiqomah sowan niku paling enggak saulan pisan dugi Surabaya dateng beliau. Beliau niki ndidik santri niku, santri-santriku sekalian, kalian jangan sampai lepas lebih dari seminggu tidak memandang wajah ulama.
karena nanti kalian dikhawatirkan hatinya keras karena memandang wajah ulama niku nggih niki ngempukno ati. Mendang wajah ulama niku saged ndadekno napa nggih kelebure dosa. Nggih. Syekh Sahrurodin niku imame Masjid Khaib. Beliau niki nek maringi imami ndek Masjid Khaib niku ndek daerah Arafah mriku. Nggih, Semerem Arafah. Niku ndek kulon Turen niku lho, Arafah. Hah? Nggih. Dadi beliau niki imam besar enten mriku. Beliau niki nek maringi imami mesti niku keliling nang jamaah. Suatu saat salah satu jamaah niki niteni, "Syekh, jenengan niku ngapain sih kok tiap habis ngimami ngelilingi jamaah niku? Sing jamaah niku mestine nggih jutaan nang masjid gedene sakmono." Nggih. Masjid ini gedene sakmono. Lho, amul apa? Ndengkek tan. Hah? Ndengkek tan. Mboten mek penasaran mawon kok tiap kali jenengan mantun ngimami mesti keliling. Lah beliau niki dawuh, sebab aku yakin di antara jamaah sing salat ndek kene iki pasti akeh hukamae, mesti akeh para waline Gusti Allah. Aku iki kepingin mandeng wajah-wajah tersebut dan aku ingin dipandang oleh orang khusus yang ikut salat jamaah di masjid ini. Tujuannya apa? Sebab pandangannya orang khusus tersebut ini akan merontokkan dosa-dosa saya. Lah niki wonten di kitab Nasaihul Ibad. Dan niki fungsine kula jenengan niki napa? Memandang ulama. Contoh malih, iki ana wong niki si anyar niki nggih. Mboten cerita lawah, niki cerita anyar. Wong niki ndablek kena masalah. Akhirnya karena masalah, tapi ndek ini punya keyakinan sowan kiai kono, pelune njaluk donga, pelune memandang wajah kiai tersebut. Subhanallah, barokah memandang wajah ulama niku masalah niku ilang, masalah diparingi tuntas. Niki hanya memandang tok niki, nggih, hanya memandang tok. Lah niki pun terakhir niki kiai sampun dawuh. Kanjeng Nabi niku nanti dawuh, la tamassun naru musliman ro'ani au ro'aman ro'ani. Orang yang pernah melihat aku, melihat orang yang pernah melihat aku, yaitu melihat sahabat, tidak akan disentuh api neraka. Wah niki dawuh niki banyak menimbulkan polemik. Bagaimana mungkin itu? Hah? Matan hadis itu benar. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu kurang melihat Nabi? Mereka itu sering melihat Nabi, tapi kenapa Allah masih mengecap dia, melak dia masuk neraka? Tabat tiada Abi Lahabiu watab. Akhirnya kan mereka itu memandang Nabi bukan sebagai Nabi, bukan sebagai sahibus syafaah, tapi mandang Nabi sebagai anak yatim yang enggak berfungsi apa-apa. Watarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Lihatlah ya, mereka pada melihat kamu tapi tidak menganggap kamu sebagai seorang nabi yang diberi syafaat, yaitu syafaatul udama. Walaupun tiap hari mandang nek boten yakin, dan niki tetap ae barokah syafaat Rasulullah enggak fungsi. Nah niki kangge niku jenengan sing yakin melihat Rasulullah, melihat sahabat Rasulullah niki fa insyaallah ini akan melebur dosa, merontokkan dosa. Lah terus gimana kula jenengan? Kita tidak sezaman dengan Nabi. Kula jenengan tidak sezaman dengan para sahabat Nabi. Bahkan tabi'in pun tidak. Bahkan tabi'in pun tidak. Ini wis tabi'ut sampai zaman akhir kayak ini. Jangan khawatir. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nate dawuh ngeten.
Man zaro aliman ka'annama zaroni. Wa man zaro aliman ka'annama zaroni. Wa man sofaha aliman ka'annama sofahani. Wa man jalasani fid dunya kana ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Lah niki kena gepatokane awake dhewe. Meskipun kula jenengan tidak berkesempatan memandang wajah Rasul, tidak berkesempatan memandang wajah para sahabat, tapi Kanjeng Nabi menjamin senaosa kula jenengan memandang warasatul anbiya, pewarisnya para nabi sinten niku? Para habaib, para ulama. Niku padha ae. Nek kapan sing nisbatno niku para ulamae, niki boleh enggak percaya kula jenengan. Tapi niki sing nisbatno, sing bangsakno pribadine Kanjeng Nabi dateng ulama niki Kanjeng Nabi dhewe. Sapa wonge ziarah nang ulama padha karo ziarah nang aku. Sapa wonge saliman karo ulama padha karo saliman karo aku. Sapa wonge lungguh-lungguhan karo ulama padha karo lungguhan karo aku. Sapa wonge lungguhan karo ulama ngaji ndek donya iki besok mlebu swarga bareng aku. Makane fadhol memandang ulama niki tetap luar biasa. Ini tidak bisa kita abaikan. Makanya monggo anak-anak didik kita tetap nggih kita didik untuk seneng ulama, menghormati ulama, menghargai ulama, nggih memuliakan ulama dengan sikap, perilaku dan omongan yang berakhlakul karimah. Kula kinten niku mawon saking kula nggih. Niki Kiai sampun rawuh, muga-muga nggih apa yang nanti yang akan disampaikan betul-betul bermanfaat. Monggo kita tunggu sebentar dawuh-dawuh beliau, kemudian kita nanti tabarukan nggih, makan bersama nggih, ndonga bareng niki kangge syukur dhateng ngarsanipun Allah atas anugerah jenengan semuanya diberi sukses dalam mendidik anak-anak. Mudah-mudahan nanti jenengan akan diberi lebih sukses lagi nggih dalam mendidik anak-anak, mengantar anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.